Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 kelas C ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai pemanfaatan tanaman sebagai fitoterapi untuk penyakit diabetes mellitus. Berikut untuk anggota dari kelompok kami. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai latar belakang. Next slide. Diabetes mellitus telah mencapai tingkat prevalensi yang mengkhawatirkan dan dikategorikan sebagai pandemi global. Pada tahun 2021, diperkirakan 537 juta orang dewasa di dunia hidup dengan diabetes. Angka ini diproyeksikan terus meningkat menjadi 643 juta pada tahun 2030 dan 783 juta pada tahun 2045. Strategi pengobatan untuk DM telah membaik beberapa dekade terakhir. Diabetes memiliki efek serius, dan anti-cancer. WHO merekomendasikan penggunaan tanaman obat dalam makanan untuk pengobatan DM. Setidaknya terdapat 4 miliar orang yang tinggal di negara-negara berkembang menggunakan tanaman obat untuk pengobatan penyakit metabolik seperti DM. Oleh karena itu, tanaman obat dengan sifat antihipoglikemik penting untuk pengelolaan diabetes. Dalam konteks ini, fitoterapi atau pemanfaatan tanaman obat menawarkan peluang sebagai pendekatan terapi komplementer yang menjanjikan. Next slide. Berikut masalah untuk pertama, bagaimana diagnosis mengenai diabetes mellitus, bagaimana potensi pemanfaatan tanaman sebagai fitoterapi untuk diabetes mellitus, dan apa saja rekomendasi, dosis, kontraindikasi, dan potensi interaksi yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan terapi untuk diabetes mellitus. Untuk tujuannya yaitu untuk memberikan tinjauan komprehensif mengenai diabetes mellitus, untuk mengkaji dan menganalisis bukti ilmiah mengenai potensi pemanfaatan tanaman sebagai fitoterapi untuk DM, untuk menyusun rekomendasi informatif mengenai aspek praktis pemanfaatan fitoterapi untuk DM. Next. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Diabetes mellitus merupakan gangguan metabolik kronik dengan hiperglikemia menetap akibat gangguan produksi insulin, resistensi insulin, atau keduanya. Diabetes ini melibatkan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang menyebabkan kerusakan organ vital seperti mata, ginjal, saraf, dan pembuluh darah. Untuk prevalensinya sendiri terus meningkat secara signifikan secara global. Pada tahun 2021 terdapat 537 juta orang dewasa hidup dengan diabetes. Secara global, 1 dari 10 orang dewasa mengidap diabetes mellitus, sehingga menjadikan diabetes mellitus ini salah satu masalah kesehatan masyarakat yang paling mendesak di abad ke-21. Untuk patofisiologi umumnya, yaitu terjadi gangguan regulasi hormon, insulin, glukagon, dan inkretin yang menyebabkan abnormalitas metabolisme karbohidrat dan lemak. Kemudian insulin menekan glukagon, produksi glukosa hati, dan meningkatkan pengambilan glukosa perifer. Gangguan keseimbangan hormon ini yang menyebabkan hiperglikemia kronis. Next, jenis diabetes. Yang pertama terdapat diabetes mellitus tipe 1. Tipe ini merupakan penyakit autoimun yang ditandai dengan kerusakan absolut sel beta pankreas yang menyebabkan defisiensi insulin total. Dari segi etiologi, perkembangan diabetes mellitus 1 melibatkan komponen genetik dan lingkungan. Beberapa poliforisme genetik khususnya pada alel HLA kelas 2 di kromosom 6 serta gen seperti insulin dan CTLA4 telah dikaitkan dengan peningkatan resiko. Namun faktor genetik saja tidak cukup untuk memicu penyakit yang dibuktikan dengan fakta bahwa hanya 50% kembar identik yang sama-sama mengidap diabetes tipe 1. Paparan faktor lingkungan seperti infeksi virus, komposisi mikrobioma usus, atau pola makan di awal kehidupan diduga menjadi pemicu yang menginisiasi proses autoimun. Secara klinis, diabetes 1 sering muncul pada masa anak-anak atau remaja walaupun terjadi di segala usia. Sebenarnya bervariasi, cenderung ini anak-anak dan remaja cenderung mengalami kerusakan sel beta pankreas yang lebih cepat dan berisiko untuk pertama kali muncul dengan diabetik atau asidosis. Sementara pada dewasa dapat terjadi bentuk yang progresinya lebih lambat yang sering disebut dengan latent autoimmune diabetes in adult atau LADA, di mana sekresi insulin residual mungkin masih cukup untuk mencegah ketoasidosis selama beberapa tahun. Hiperglikemia dan gejala klasik diabetes baru muncul setelah mayoritas, yaitu sekitar 60-90%. Sel beta pankreas secara hancur. Selain defisiensi insulin, penderita ini juga mengalami kekurangan hormon amilin yang normalnya disekresikan bersama insulin oleh sel beta pankreas. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa penderita DMT1 memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengembangkan penyakit autoimun lain seperti gangguan tiroid, penyakit celiak, atau penyakit Addison. Kemudian yang kedua ada diabetes mellitus tipe 2 yang merupakan hasil dari disfungsi sel beta pankreas yang disertai dengan berbagai derajat resistensi insulin. Untuk tipe ini semakin banyak didiagnosis pada anak-anak dan remaja terkait dengan peningkatan prevalensi obesitas. Genetik memanfaatkan target secara perkembangannya dengan pola pemeriksaan yang kuat di mana ratusan mutasi genetik telah diidentifikasi berkontribusi terhadap disfungsi sel beta, sensitivitas insulin, dan perkembangan obesitas. Jika ada mutasi genetik tunggal yang menunjukkan pembunuhan kuat dan diabetes 2 diyakini sebagai kondisi poligenik dengan kombinasi kelainan genetik yang beragam pada populasi berbeda.
Fisiologinya melibatkan multiple defect yang mempengaruhi regulasi glukosa plasma. Setidaknya terdapat 8 mekanisme, yaitu konsentrasi insulin, defisiensi dan resistensi hormon leptin, resistensi insulin di otot hati dan adiposit, peningkatan sekresi glukagon, peningkatan produksi glukosa hati, peningkatan regulasi transporter sodium glukosa di ginjal, inflamasi sistemik, dan penurunan rasa kenyang. Kerusakan sel beta pada DMT2 bersifat progresif, dimulai bertahun-tahun sebelum diagnosis diabetes ditegakkan, sehingga pasien dengan DMT2 kehilangan sekitar 5-7% fungsi sel beta per tahun akibat beberapa faktor, yaitu salah satunya faktor usia. Selain masalah regulasi glukosa, penderita DMT2 sering menunjukkan komorbiditas seperti hipertensi, dislipidemia, serta peningkatan PHI1 yang berkontribusi terhadap keadaan hiperkoagulasi. Kemudian untuk jenis selanjutnya, yaitu diabetes mellitus gestasional, ini didefinisikan sebagai kondisi intoleransi glukosa yang pertama kali didiagnosis pada trimester kedua atau ketiga kehamilan, dan bukan merupakan diabetes yang sudah ada sebelumnya. Patofisiologinya terutama disebabkan oleh perubahan hormon selama kehamilan yang meningkatkan resistensi insulin secara fisiologis. Kondisi ini berkembang ketika sel beta pankreas ibu tidak mampu mengkompensasi peningkatan resistensi insulin tersebut dengan meningkatkan sekresi insulin yang ada di perut, sehingga mengakibatkan hiperglikemia. Secara klinis, gangguan toleransi glukosa pada GDM biasanya mulai tampak jelas pada trimester ketiga, meskipun penilaian risiko dan intervensi sebaiknya telah dimulai sejak kunjungan prenatal pertama. Deteksi dini memiliki signifikansi klinis yang penting karena terapi yang tepat terbukti dapat mengurangi morbiditas dan mortalitas prenatal. Kemudian wanita dengan GDM memiliki risiko tinggi berkembang menjadi DMT2 setelah kehamilan. Selanjutnya ada manifestasi klinis diabetes mellitus yang terbagi dalam beberapa gejala. Yang pertama ada gejala klasik ditandai dengan poliuria, polidipsia, polifagia, dan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan sebagai respon terhadap hiperglikemia dan glukosuria. Kemudian gejala lain yang sering muncul yaitu ada mudah lelah, penglihatan kabur sementara akibat perubahan osmotik lensa, kesemutan, baal, atau sensasi terbakar sebagai tanda awal neuropati perifer. Kemudian pada keadaan hiperglikemia berat, manifestasi klinis dapat berkembang menjadi kondisi akut seperti diabetik ketoasidosis maupun hiperosmolar hyperglycemic state. Nah, DKA ini ditandai dengan mual, muntah, nyeri perut, napas cepat dan dalam, bau asutan akibat ketosis berat. Kemudian untuk HHS itu lebih sering terjadi pada diabetes tipe 2 dan ditandai oleh dehidrasi berat, gangguan kesadaran, hiperosmolaritas plasma, dan juga hiperglikemia ekstrim tanpa ketosis. Next. Kemudian manifestasi klinis diabetes juga dapat muncul secara perlahan dan tanpa gejala yang jelas sehingga banyak pasien baru terdiagnosis ketika ditemukan komplikasi kronis seperti retinopati, nefropati, dan neuropati. Selain itu, manifestasi klinis diabetes tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis tetapi juga faktor perilaku, pola tidur, aktivitas fisik, stres, dan determinan sosial kesehatan yang mempengaruhi fluktuasi glukosa harian pada pasien. Next. Selanjutnya ada komplikasi diabetes mellitus yang terbagi menjadi dua kategori yaitu komplikasi mikrovaskular dan makrovaskular serta komplikasi akut yang seluruhnya berkaitan dengan derajat dan juga durasi hiperglikemia. Yang pertama ada komplikasi mikrovaskular yaitu meliputi retinopati diabetik, nefropati, neuropati. Retinopati ini berkembang akibat perubahan struktural pada kapiler retina termasuk hilangnya perisis, peningkatan permeabilitas vaskular serta proliferasi pembuluh darah abnormal yang memicu perdarahan dan edema makula. Kemudian nefropati diabetik ditandai oleh albuminuria, penurunan laju filtrasi glomerulus dan pada akhirnya dapat berkembang menjadi gagal ginjal terminal yang berkaitan dengan stres oksidatif, hipertrofi mesangial, glomerulosklerosis, dan inflamasi kronis. Sementara itu neuropati diabetik terjadi akibat kerusakan saraf perifer yang disebabkan oleh glikasi protein, stres oksidatif, dan gangguan aliran darah ke saraf sehingga menimbulkan gejala nyeri, baal, sensasi terbakar, atau hilangnya sensasi protektif yang meningkatkan resiko ulkus kaki. Next. Kemudian ada komplikasi makrovaskular yang meliputi penyakit jantung koroner, stroke, dan penyakit arteri perifer yang merupakan penyebab utama mortalitas pada pasien diabetes. Pada pasien diabetes tipe 1 dan tipe 2 memiliki peningkatan resiko kejadian kardiovaskular seperti infark miokard dan stroke, terutama apabila faktor resiko seperti HbA1c, tekanan darah, dan profil lipid tidak terkontrol dengan baik. Kemudian ada komplikasi akut, ini meliputi DKA dan juga HS. DKA terjadi akibat defisiensi insulin absolut dan produksi keton yang berlebihan, sedangkan HS sendiri disebabkan oleh defisiensi insulin relatif dengan hiperglikemia ekstrim tanpa ketosis. Next. Selanjutnya ada terapi farmakologis diabetes mellitus. Berdasarkan konsensus ADA tahun 2022 telah menegaskan bahwa pengelolaan diabetes harus menggunakan pendekatan person center care dengan mempertimbangkan usia, komorbiditas, preferensi pasien, dan juga kondisi sosial ekonomi serta faktor risiko kardiovaskular. Tujuannya adalah untuk menurunkan kadar glukosa darah, mencapai target HbA1c, mencegah komplikasi, serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Obat anti diabetik yang telah disetujui oleh FDA dikelompokkan dalam 12 kelas utama. Yang pertama ada biguanid. Ini merupakan terapi lini pertama pada diabetes tipe 2 yang dapat menurunkan produksi glukosa hati, meningkatkan sensitivitas
insulin serta memperbaiki pemanfaatan glukosa perifer. Kemudian ada sulfonylurea yang bekerja dengan merangsang sekresi insulin melalui kanal KATP. Kemudian ada thiazolidinedione yang merupakan agonis PPAR gamma yang meningkatkan sensitivitas insulin di jaringan otot, lemak, dan juga hati. Kemudian ada meglitinida yang bekerja merangsang insulin dengan onset cepat. Selanjutnya ada alpha glucosidase inhibitor yang dapat menghambat absorpsi karbohidrat usus. Kemudian ada GLP-1 reseptor agonis yang memiliki efek incretin yang menurunkan glukosa dan juga risiko kardiovaskular. Next. Kemudian ada DPP-4 inhibitor yang akan menghambat enzim DPP-4 yang menguraikan GLP-1 endogen sehingga memperpanjang aksi incretin. Kemudian ada SGLT2 inhibitor yang meningkatkan ekskresi glukosa urin serta memprotektif ginjal dan jantung. Kemudian ada amilin analog yang memperlambat pengosongan lambung dan menekan glukagon. Kemudian ada bile acid sequestran yang memodulasi metabolisme glukosa oleh asam apedu. Kemudian ada dopamin 2 agonis yang mengatur ritme dopaminergic sirkadian yang berkaitan dengan resistensi insulin. Kemudian terakhir ada insulin dan analognya yang merupakan terapi dasar terutama pada DM tipe 1 dan juga tipe 2 dengan kegagalan terapi oral. Next. Selanjutnya adalah bawang putih atau Allium sativum L, di mana Allium sativum L merupakan tanaman herba brumi dengan tinggi 30-60 cm yang memiliki akar serabut dan berbentuk pita yang tersusun berseling dan membentuk batang semu khas. Kemudian umbinya terdiri majemuk yang terdiri dari 8-20 siung dengan kulit tipis berwarna putih sampai keunguan. Kemudian berikut adalah taksonomi dari bawang putih, di mana dari famili Amaryllidaceae yang genus Allium dan spesies Allium sativum L. Next. Untuk bagian tanaman yang digunakan adalah umbi karena yang mengandung senyawa aktif alisin, SAC, DADS, dan DATS, di mana umbi digunakan segar atau sebagai ekstrak efektif untuk menurunkan glukosa, meningkatkan sensitivitas insulin, dan memberi efek antioksidan. Senyawa aktif pada bagian umbi bawang putih ini ada alisin yang berpotensi untuk antihiperglikemik yang meningkatkan sensitivitas insulin, kemudian ada SAC untuk antioksidan stabil dan melindungi sel beta, kemudian DADS dan DATS untuk aktivasi PI3K atau AKT untuk meningkatkan glukosa dan metabolisme glukosa atau lipid. Next. Mekanisme kerja daripada senyawa aktif ini adalah meningkatkan sensitivitas insulin, di mana alisin akan memperbaiki fosforilasi reseptor insulin dan meningkatkan penyerapan glukosa oleh jaringan perifer. Kemudian menghambat gluconeogenesis hati untuk menurunkan aktivitas enzim kunci seperti G6 fase dan BEPCK, sehingga produksi glukosa hati akan berkurang. Kemudian ada aktivitas antioksidan kuat, di mana SAC akan meningkatkan enzim antioksidan SOD, CAT, dan GPX yang akan mengurangi kerusakan sel beta akibat stres oksidatif. Selanjutnya ada aktivitas jalur P13K atau AKT, di mana DADS atau DATS akan meningkatkan translokasi GLUT4, kemudian akan menyerap glukosa akan membaik sehingga kadar glukosa akan menurun. Kemudian ada mekanisme di mana akan menurunkan inflamasi metabolik yang akan menekan TNF-alpha dan stres oksidatif yang terburuk resistensi insulin. Next. Untuk empiris sendiri ada di wilayah Asia seperti Tiongkok dan India yang di mana bawang putih akan dikonsumsi dengan segar atau direbus hingga ditumbuk untuk menurunkan gula darah dan meningkatkan stamina. Pada masa Ayurveda dan Unani digambarkan sebagai tanaman pemanas tubuh yang memperlancar sirkulasi dan mendorong pencernaan sehingga mendukung kontrol glukosa. Kemudian pada wilayah Timur Tengah dan Mediterania digunakan sebagai tonik metabolik untuk pelemahan, kontrol gula darah, dan kesehatan jantung. Next. Untuk penelitian sendiri, pada penelitian in vitro dilakukan persiapan sel kultur sel B pankreas MIT6 hingga konfluensi sesuai protokol yang akan diinduksi dengan sel STZ 0,4 mm untuk menurunkan viabilitas untuk menjadi model kerusakan. Kemudian dilakukan pelakuan menambahkan berbagai konsentrasi alisin, mengidentifikasi konsentrasi optimal 10 nanogram per mililiter. Kemudian diukur viabilitas dengan uji sel, misal NTT atau XTT setelah pelakuan, dan diukur sekresi insulin menggunakan ELISA dan ekspresi mRNA atau protein insulin. Kemudian dilakukan pengecekan apoptosis dan kematian sel dengan analisis tunnel flow cytometry, kemudian mengukur ekspresi VAX dan BCL2, selanjutnya dilakukan pemeriksaan jalur sinyal aktivasi AMPK, status mTOR, marker autofagi via Western blot. Kemudian hasil dari uji in vitro ini, alisin 10 nanogram per mililiter, mengakibatkan viabilitas sel meningkat sehingga sekresi insulin akan pulih, kemudian terjadi penurunan apoptosis, dan terjadi aktivasi AMPK dan penekanan mTOR sehingga peningkatan autofagi dan protektif. Kesimpulan dari uji in vitro ini, alisin akan melindungi dan memulihkan fungsi sel beta pada model tikus toksisitas STZ. Next. Pada penelitian in vivo dilakukan pada tikus Wistar jantan yang diinduksi diet tinggi fruktosa untuk menghasilkan kondisi pradiabetes atau resistensi insulin dengan pemantauan berat badan, konsumsi makanan, dan gejala klinis yang dilakukan dalam berbagai kelompok, yakni kelompok normal, kelompok fruktosa, kelompok perlakuan fruktosa, dan ekstrak bawang putih 25 mg per kilogram yang diberikan selama 60 hari. Kemudian dilakukan pengukuran glukosa puasa, kadar insulin, perhitungan HOMA-IR, profil lipid, TNF-alpha, dan MDA. Kemudian parameter antioksidan sendiri dari kegiatan enzim CAT, GPX, kadar GSH, kemudian analisis jaringan, yakni histologi pankreas atau hepat jika dilakukan. Kemudian hasil uji dari in vivo ini, glukosa puasa menurun sehingga insulin dan HOMA menurun, dan
memperbaiki sensitivitas insulin, kemudian TNF-alfa menurun, dan MDA menurun, aktivitas CATGPX dan GSH meningkat, sehingga stres oksidatif bisa berkurang. Kesimpulan dari penelitian in vivo ini, ekstrak bawang putih dengan dosis 25 yang diberikan selama 60 hari akan memperbaiki parameter metabolik inflamasi dan stres oksidatif pada model fruktosa induksi. Next. Pada penelitian klinis dilakukan dengan desain uji klinis single blind placebo kontrol dengan subjek pasien T2DM dibagi menjadi dua kelompok, yakni intervensi dan placebo, di mana kelompok intervensi menerima tablet bawang putih 300 mg yang dikonsumsi selama 3 kali sehari dan metformin. Kemudian kontrol yang menerima placebo diberikan placebo dan metformin yang dilaksanakan selama 24 minggu. Pengukuran berkala yakni glukosa puasa, profil lipid di baseline minggu 12 dan minggu 24. Kemudian keamanan dicatat keluhan GI dan kejadian pendarahan serta reaksi alergi. Hasil ujinya yakni kelompok bawang putih terjadi penurunan glukosa puasa yang signifikan dibandingkan placebo, kemudian profil lipid membaik dan efek sampingnya umumnya ringan. Satu pasien melaporkan keluhan gastrointestinal ringan. Kesimpulan dari uji klinis ini, suplementasi bawang putih yang diberikan 900 mg per hari aman dan meningkatkan kontrol glikemik serta profil lipid sebagai terapi komplementer pada pasien T2DM yang menerima metformin. Next. Untuk dosis sendiri, pada uji praklinis yang di in vivo dengan dosis 10 nanogram per mililiter sudah mampu meningkatkan viabilitas sel beta, mengembalikan sekresi insulin dan menurunkan apoptosis serta mengaktifkan AMPK. Kemudian pada hewan uji dengan ekstrak 20 mg per kilogram bobot efektif memperbaiki glukosa, resistensi insulin, inflamasi, dan stres oksidatif. Pada uji klinis, di mana pada manusia suplementasi bawang putih 300 mg yang diminum 3 kali sehari dinilai aman dan memberikan penurunan glukosa puasa serta perbaikan profil lipid pada pasien T2DM, yang mana produk yang digunakan umumnya mengandung alisin atau prekursor alisin, dan efektivitas dosis klinis ini terlihat saat dikombinasikan dengan terapi standar seperti metformin. Next. Kontraindikasi bawang putih yakni alergi alium, kemudian gangguan pendarahan atau penggangguan antikoagulan yang terjadi adalah resiko pendarahan meningkat, kemudian ulkus atau gangguan saluran cerna seperti iritasi lambung, mual, dan diare. Interaksi dengan obat yakni dengan obat antikoagulan atau antiplatelet seperti warfarin, heparin, aspirin, dan clopidogrel akan beresiko pendarahan meningkat karena efek antitrombotik bawang putih. Kemudian dengan obat antidiabetik beresiko hipoglikemia atau efek sinergis yang menurunkan glukosa. Kemudian dengan obat metabolisme hati, beberapa komponen bawang putih dapat memodulasi CYP3A4 dengan efek ringan sehingga bisa mempengaruhi efektivitas obat tertentu walau biasanya hasilnya minimal. Next. Selanjutnya itu adalah kayu manis atau Cinnamomum burmani, di mana kayu manis merupakan tanaman rempah asli Indonesia yang masuk ke dalam famili Lauraceae dan banyak tumbuh di Sumatera Barat atau Jambi. Selain itu, biasanya digunakan sebagai bumbu dapur. Kulit batang kayu manis ini memiliki potensi besar sebagai obat herbal anti diabetes karena kandungan senyawa aktifnya yang mampu menurunkan kadar gula. Berikut merupakan taksonomi dari kayu manis itu sendiri. Selanjutnya, adapun bagian tanaman yang digunakan pada kayu manis yaitu adalah kulit batangnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, yaitu pada ekstrak kayu manis memiliki aktivitas antioksidan, anti diabetes, antimikroba, antiinflamasi, hingga potensi kanker itu sendiri. Karena di dalamnya itu terdapat senyawa aktifnya itu seperti sinamaldehid, disertai dengan senyawa yang terkait seperti sinamat dan asam sinamik yang bersama-sama memberikan aroma khas sehingga dapat menjadi penentu biologis dari kayu manis sendiri. Dan kayu manis ini memiliki polifenol yang tidak kalah penting, sehingga polifenol ini memiliki kemampuan antioksidan yang kuat dan berperan dalam mengatur metabolisme gula. Selanjutnya yaitu next. Ada mekanisme kerja dari kayu manis sendiri, di mana kandungan yang tadi senyawa bioaktifnya termasuk MHCP atau metil hidroksylpolimer, polifenol, dan senyawa fenolik lainnya memiliki efek farmakologis terutama dalam regulasi glukosa darah. Salah satu mekanisme utamanya itu adalah penghambatan aktivitas enzim alfa glukosidase, yaitu enzim yang bertanggung jawab untuk memecah karbohidrat kompleks menjadi glukosa yang mudah diserap di usus. Dengan menghambat enzim ini, kayu manis memperlambat penyerapan glukosa setelah makan sehingga membantu menurunkan lonjakan gula darah. Dan mekanisme ini mirip dengan obat antidiabetik golongan penghambatan alfa glukosidase yaitu akarbos, sehingga sangat alami dari fitokimia dari kayu manisnya sendiri. Next. Itu adalah penggunaan empiris atau tradisionalnya, di mana kayu manis ini sudah berabad-abad terutama terkenal sebagai bahan herbal untuk mengatur metabolisme gula darah dan mengelola gejala yang berhubungan dengan diabetes mellitus. Di mana di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Thailand, kayu manis ini biasa dimanfaatkan dalam bentuk rebusan kulit kayu atau sebagai campuran dalam minuman herbal dengan cara direbus 2-5 gram kulit kayu dan dikonsumsi 1-3 kali sehari. Kemudian penggunaan ini didasarkan pada pengalaman empiris bahwa kayu manis dapat membantu menurunkan kadar gula darah serta menjaga kestabilan energi. Selanjutnya itu adalah data penelitian telah dilakukan, yaitu yang pertama di in vitro. Pada pengujian in vitro ini menggunakan ekstrak air kulit kayu manis
di mana pada hasil tersebut itu menunjukkan bahwa kayu manis dapat menghambat aktivitas enzim alfa glukosidase secara signifikan. Ketika enzim ini dihambat, proses pemecahan karbohidrat berjalan lebih lambat sehingga pelekasan dan penyerapan glukosa ke dalam darah berkurang. Dengan demikian lonjakan kadar gula darah setelah makan itu dapat ditekan. Temuan ini berada pada yang dilakukan oleh Mualana et al. 2022 bahwa secara langsung pada target enzimatik berperan regulasi gula darah. Untuk selanjutnya adalah pengujian in vivo. Pada pengujian in vivo ini menggunakan hewan coba menunjukkan bahwa kayu manis memberikan efek penurunan glukosa konsisten dalam berbagai model diabetes. Salah satu studinya dengan mencit musculus Webster yang menunjukkan bahwa pemberian dosis 20,8 mg sampai 0,3 mampu menurunkan kadar gula darah secara signifikan dibandingkan kelompok kontrol. Di mana penelitian vivo ini juga mendukung efek anti-hiperglikemi kayu manis, terutama ekstrak yang kaya polifenol. Dan beberapa studi pada tikus diabetes yang diinduksi oleh alloxan juga menunjukkan bahwa kayu manis membantu memperbaiki kadar glukosa darah puasa, menurunkan stres oksidatif, dan memperbaiki profil lipid. Next. Pada penelitian klinis yang telah dilakukan pada pasien diabetes mellitus di Puskesmas Laksat Bangsal menunjukkan hasil yang cukup menjanjikan atau signifikan, yaitu pasien dengan kadar gula darah yang cenderung tinggi diberikan kayu manis. Kemudian setelah 2-3 hari protokol penelitian, hasil pemantauan kadar glukosa darah puasa dan kadar gula darah 2 jam setelah makan menunjukkan adanya penurunan yang konsisten pada kelompok yang mengkonsumsi seduhan kayu manis dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak memberikan perlakuan. Untuk dosis yang diberikan pada kayu manis itu sendiri, yaitu pada manusia itu 2 kali sehari, 5 gram total 10 gram per hari, selama 7 hari berturut-turut. Kemudian kalau pada hewan 70 mg kilogram per BB, 140 mg kilogram per BB, 300 mg kilogram per BB. Next, selanjutnya itu adalah kontraindikasi, di mana penggunaan dari kayu manis ini dihindari untuk orang dengan gangguan hepar, orang dengan alergi, dan ibu hamil karena terbukti resiko pada perkembangan janinnya, di mana dapat menyebabkan kelainan morfologis dan pendarahan pada janin. Kemudian selanjutnya adalah interaksi dengan komponen lain, di mana yang pertama dengan obat, yaitu dengan warfarin, dapat menyebabkan efek antikoagulan atau pengenceran darah, di mana setelah mengkonsumsi dapat menyebabkan antikoagulan. Kemudian interaksi dengan makanan, yaitu seperti makanan mengandung vitamin K, dapat menurunkan atau memodulasi efek antikoagulan warfarin karena vitamin K dapat menstimulasi pembekuan darah sehingga menurunkan efek pengenceran darah. Selain itu, kayu manis dapat mempengaruhi metabolisme glukosa sehingga bagi penderita diabetes yang menggunakan obat hipoglikemi seperti metformin, konsumsi kayu manis bersamaan dapat meningkatkan resiko hipoglikemia karena efek sinergis penurunan gula darah. Selanjutnya, Baik, yang selanjutnya itu ada tanaman jambu biji dengan nama latin Psidium guajava, di mana jambu biji ini berasal dari Amazon, Brasil, dan kini menyebar luas di daerah tropis seperti Indonesia, India, dan Amerika Selatan. Tanaman ini tuh mudah beradaptasi, bernilai ekonomi, dan memiliki khasiat terapeutik. Dan secara morfologi, jambu biji itu merupakan pohon kecil dengan daun berbentuk elips, beraroma khas, dengan bunganya berwarna putih, dan buahnya itu berbentuk bulat atau oval, berdaging putih atau juga merah muda. Kemudian untuk taksonomi dari jambu biji seperti pada gambar, dengan genusnya itu Psidium, dengan family Myrtaceae, dan spesiesnya itu Psidium guajava L. Next. Kemudian untuk bagian tanaman yang digunakan yaitu adalah daunnya, karena merupakan bagian yang paling banyak diteliti untuk pengolahan diabetes dan juga kaya senyawa bioaktif dengan efek antidiabetik kuat. Kemudian ekstraknya itu juga terbukti membantu menurunkan kadar glukosa darah dan meningkatkan sensitivitas insulin. Kemudian senyawa aktif yang terkandung dalam daunnya itu yang pertama ada quercetin, di mana berfungsi menghambat alfa glukosidase dan alfa amilase serta meningkatkan sensitivitas insulin. Kemudian juga ada myricetin yang membantu meningkatkan uptake glukosa dan mengatur metabolisme insulin. Dan juga ada apigenin yang berperan menurunkan glukosa darah sekaligus mengurangi stres oksidatif. Next. Kemudian untuk mekanisme kerja sendiri yaitu yang pertama dapat menghambat alfa glukosidase dan alfa amilase, yaitu memperlambat pemecahan karbohidrat dan menurunkan lonjakan glukosa postprandial dan meningkatkan sensitivitas insulin, yaitu melalui aktivasi jalur pensinyalan insulin dan peningkatan perpindahan GLUT4 ke membran sel. Dan ketiga itu mengaktifkan PPARY yang berperan dalam regulasi metabolisme glukosa dan lipida. Dan yang keempat yaitu melindungi sel beta pankreas dari stres oksidatif melalui aktivitas antioksidan polifenol. Dan kelima itu meningkatkan aktivitas enzim antioksidan seperti SOD dan katalase, juga menurunkan radikal bebas. Dan terakhir itu menekan gluconeogenesis hati sehingga mengurangi produksi glukosa endogen pada diabetes tipe 2. Next. Selanjutnya yaitu penggunaan empiris atau tradisional, di mana pada wilayah Asia Tenggara, daunnya itu direbus dan diminum 2-3 kali sehari untuk menurunkan gula darah.
Dan pada masa Ayurveda itu digunakan untuk mengatasi prameha atau diabetes tradisional. Dan di wilayah India itu daun mudanya dikunyah atau dibuat teh herbal sebagai pengendali glukosa. Dan di wilayah Amerika Latin itu kulit batang digunakan sebagai infus untuk penyakit gula dan gangguan metabolik. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada data penelitian. Untuk data in vitro sendiri, hasil penelitian in vitro menunjukkan bahwa ekstrak daun jambu biji mampu menghambat enzim alfa-glukosidase dan alfa-amilase dan meningkatkan penyerapan glukosa sel, menekan gluconeogenesis dan melindungi sel beta pankreas dari sel oksidatif. Dan untuk data penelitian in vivo, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ekstrak ini dapat menurunkan kadar glukosa darah hingga 40-60% dan juga meningkatkan sensitivitas insulin, juga menjaga fungsi sel beta pankreas, serta mengurangi stres oksidatif dan risiko komplikasi diabetes. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu pada penelitian klinis di mana pada diabetes mellitus tipe 2 itu dikonsumsi ekstraknya 12 minggu dapat menurunkan glukosa puasa kurang lebih 18 sampai 25 mg per dl dan HbA1c kurang lebih 0,8 sampai 1,2%. Kemudian untuk prediabetes itu teh daunnya itu mengkonsumsi teh daun jambu biji sebelum makan itu dapat menurunkan glukosa postprandial 20 sampai 30%. Kemudian yang selanjutnya itu dosisnya di mana untuk daun segar itu digunakan 5 sampai 10 gram direbus dalam 200 sampai 400 ml air, diminum 2 sampai 3 kali per hari sebelum makan atau dikunyah 2 sampai 3 helai. Kemudian untuk penggunaan daun kering itu bisa digunakan 3 sampai 5 gram diseduh sebagai teh dalam 200 ml air panas dan dikonsumsi 2 sampai 3 kali per hari. Kemudian untuk ekstrak kapsul atau tablet itu dikonsumsinya itu 300 sampai 500 mg per dosis atau totalnya itu 600 sampai 1500 mg per hari dan standar polifenol lebih dari 20%. Kemudian untuk penggunaan tinktur 1:5 itu digunakan 2 sampai 5 mili, dikonsumsi 2 sampai 3 kali per hari setelah diencerkan. Next. Kemudian untuk kontraindikasinya itu yang pertama pada wanita hamil, terutama trimester pertama dan kedua itu pada penderita hipoglikemia. Yang selanjutnya itu risiko alergi dapat terjadi pada individu yang rentang sensitif. Kemudian untuk interaksinya itu yang pertama dengan obat dapat memperkuat efek obat antidiabetik seperti obat metformin, sulfonylurea, insulin itu dapat risiko hipoglikemia dan interaksi dengan makanan itu bermanfaat jika dikonsumsi dengan makanan tinggi karbohidrat itu mengurangi lonjakan gula darah setelah makan dan juga tanin dari jambu biji dapat menghambat penyerapan zat besi tetapi diberi jeda lebih dari 2 jam dari suplemen penggunaan besinya. Next. Baik, selanjutnya yaitu pare dengan nama latin Momordica carantia, yang mana merupakan tanaman merambah dengan batang memanjang dan buah kecil berbentuk lonjong. Bunga pare itu sendiri terdiri atas bunga jantan dan betina yang mana dapat dibedakan dengan jelas. Dan berikut merupakan taksonomi dari pare. Next. Bagian tanaman dari pare yang sering digunakan yaitu dalam bentuk ekstrak, akan tapi buah pare juga sering diuji aktivitasnya dalam bentuk non-ekstrak juga seperti jus, rebusan maupun infus buah pare. Untuk senyawa aktif dari pare itu sendiri untuk antidiabetik yaitu senyawa saponin yang mana mampu terbukti meningkatkan toleransi glukosa, menurunkan kadar glukosa darah plasma secara signifikan serta dapat menurunkan kadar asam lemak non-esterifikasi, trigliserida dan juga kolesterol total. Salah satu saponin utama dalam buah pare yaitu karantin. Next. Mekanisme kerja dari senyawa aktif dari pare itu sendiri yaitu sebagai antidiabetes antara lain dapat melalui peningkatan sensitivitas insulin dengan memicu peningkatan ekspresi glukosa transporter 4 pada otot rangka serta insulin reseptor substrat 1 di hati tikus. Karantin juga dapat mengaktifkan AMPK yang mana berperan dalam peningkatan pembentukan glikogen serta pembesar penyerap glukosa oleh sel otot dan juga hati. Secara empiris, tanaman pare banyak dimanfaatkan masyarakat sebagai tanaman pangan dalam berbagai masakan sekaligus sebagai obat tradisional. Bagian yang paling sering digunakan dalam pare itu sendiri yaitu buah dan juga daun. Next. Dalam penelitian in vitro, pare dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan ekstrak protein dari 2 varietas, yaitu Momordica carantina dalam menghambat aktivitas enzim pencernaan karbohidrat, alfa amilase dan juga alfa glukosidase, yang mana pengujian aktivitas alfa amilase dilakukan dengan menggunakan metode dinitrosalisilat, sedangkan penghambat alfa glukosidase dianalisis dengan substrat P-nitrofenyl alfa D-glucopiranosida, yang mana menunjukkan hasil bahwa kedua ekstrak protein tersebut memberikan efek penghambatan yang bersifat dose dependent dengan persentase inhibisi mencapai sekitar 66-69% dan dinilai dari LC50 yang berkisar 0,26 sampai 0,29 mg per mili, yang mana dibanding dengan kontrol positif akarbos, yang mana menunjukkan bahwa protein dari buah pare memiliki potensi sebagai kandidat inhibitor enzim pencernaan karbohidrat yang efektif dalam mengendalikan hiperglikemi postprandial. Next.
Selanjutnya, penelitian dari in vivo, uji aktivitas antidiabetik menunjukkan bahwa pemberian ekstrak etanol 2 memodica karantina atau PARA itu sendiri secara allometrikus mampu menurunkan kadar glukosa darah dengan cara menekan proses gluconeogenesis melalui pengobatan enzim-enzim gluconeogenik di hati. Pengujian aktivitas antidiabetik buah pare juga dapat dilakukan pada kelinci, yang mana penelitian menunjukkan bahwa ekstrak alkohol buah pare dengan dosis 0,5 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan dapat menurunkan kadar glukosa darah pada kelinci diabetik yang diinduksi dengan alloxan dengan efek hipoglikemia yang sebanding dengan metformin dosis 62,5 mg per kilogram. Next. Selanjutnya, penelitian uji klinis terhadap pemberian jus kering buah pare pada 18 pasien diabetes mellitus tipe 2 dapat menunjukkan efek hipoglikemik yang sangat signifikan setelah 4 minggu terapi. Dari jumlah tersebut, 12 pasien mengalami perbaikan kadar glukosa darah puasa serta glukosa darah 2 jam setelah konsumsi jus kering buah pare. Untuk dosis pada buah pare itu sendiri, yaitu dosis 59 mg per kilogram berat badan pada hari ke-7 dapat menurunkan kadar glukosa darah hingga mencapai nilai normal. Selain itu, penelitian lain juga menunjukkan bahwa ekstrak etanol buah pare juga efektif menurunkan glukosa darah setelah 14 hari perlakuan, yaitu pada dosis 150, 300, 600, yang mana kadar glukosa turun masing-masing menjadi sekian. Next. Berikut dari yaitu kontraindikasi pare itu sendiri dapat memperkuat efek obat diabetik lain sehingga risiko hipoglikemia dapat meningkat, terutama apabila dikombinasikan dengan antidiabetik farmakologis. Pare juga dikontraindikasikan pada wanita hamil karena memiliki potensi sifat yang menginduksi kontraksi rahim yang dapat membahayakan kehamilan. Untuk interaksi lain pada pare itu sendiri dapat berinteraksi dengan komponen lain, terutama pada senyawa atau obat yang juga bekerja dapat menurunkan kadar glukosa darah, yang mana ekstrak pare dapat memberikan efek yang sinergis ketika dikombinasikan dengan antidiabetik oral seperti metformin. Next. Lanjut, rimpang jahe atau kurkuma longa, tumbuhan rimpang yang berasal dari Asia Selatan dan Asia Tenggara dengan tinggi 70 cm dengan sistem peragaan serabut dan memiliki rimpang warna kuning atau jingga. Komponen reproduktif berupa bunga majemuk dengan struktur berukuran sampai 3 cm. Berikut untuk tabel taksonominya. Rimpang kunyit sendiri mengandung berbagai senyawa oleoresin yang terdiri dari polifenol kurkuminoid, yaitu kurkumin, dimetoksikurkumin, dan bis-dimetoksikurkumin. Senyawa-senyawa ini bekerja sebagai agen antidiabetik dengan beberapa mekanisme kerja. Untuk mekanisme kerjanya terbagi menjadi 3. Yang pertama, menghambat enzim poli-ADP ribosa polimerase atau PARP dan ekspresi protein kinase C atau PKC, di mana outcomes-nya adalah meningkatkan sensitivitas dari insulin. Mekanisme kerja kedua itu perbaikan fungsi heat protein shock atau HSP70 dan proteksi sel beta pankreas. Outcomes-nya adalah peningkatan fungsi atau jumlah dari sel beta pankreas. Mekanisme ketiga adalah penghambatan enzim alfa-glukosidase, di mana outcomes-nya adalah penurunan dari konversi glukosa darah. Untuk penggunaan empiris dari rimpang kunyit sudah digunakan sejak 4000 tahun lalu pada periode Samhita dan juga digunakan pada pengobatan holistik Ayurveda, di mana diabetes itu dikenal dengan nama Madhumeda atau Parameha. Kunyit dipilih sebagai pengobat utama Madhumeta dalam sistem Ayurveda karena dipercaya dapat memperbaiki fungsi hati dan menghilangkan lemak dalam darah yang menjadi manifestasi klinis diabetes. Pengobatan holistik Ayurveda juga meliputi pendekatan modifikasi diet, latihan fisik, dan meditasi. Untuk pengujian in vitro, pertama-tama itu diambil 50 mikroliter ICP atau oil resin kunyit yang dibuat dalam mikroenkapsulasi, kemudian ditambahkan 100 mikroliter 5 milimolar para NGP atau para nitrofenil alpha D-glucopyranoside, ditambah 330 mikroliter dapar fosfat pH 6,8, kemudian ditambah 20 mikroliter enzim alfa-glukosidase dan 500 mikroliter 0,2 molar Na2CO3. Hasil dari assay in vitro ini menunjukkan bahwa ICP dapat menghambat kerja enzim alfa-glukosidase lebih baik dengan nilai IC50 30,91 plus minus 3,76 mikrogram per mililiter dibandingkan IC50 dari akarbos yaitu 489,6 plus minus 8,11 mikrogram per mililiter. Sedangkan pada pengujian in vivo, menggunakan hewan coba mencit, hasil uji in vivo menunjukkan bahwa ICP dosis 50 mikrogram per kilogram BB memiliki efikasi lebih baik daripada terapi yang digunakan yaitu akarbos. Sedangkan untuk pengujian klinik, pertama-tama 61 peserta uji klinik yang sudah termasuk kriteria inklusi dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimental dan kelompok kontrol, di mana 33 peserta mendapat suplemen ekstra kunyit dan 28 peserta mendapat placebo CMC. Penelitian dilakukan selama 120 hari, lalu dicek fasting vena glukosa dan trigliserida dari masing-masing peserta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok kunyit mengalami penurunan glikemik yang signifikan, dengan glukosa vena puasa menurun dari 203,9 mg per desiliter menjadi 197,3 mg per desiliter, dan hemoglobin terglikasi atau HbA1c menurun dari 8,6% menjadi 8,5%. Penurunan trigliserida atau TG dari
35,3 mg per desiliter pada awal penelitian dan menurun menjadi 186,2 mg per desiliter setelah 120 hari pemakaian. Adapun dosis optimal dari rimpang kunyit yaitu ada sebesar 500 mg per hari digunakan secara per oral dan menunjukkan keadaan steady state setelah pemakaian selama 4 bulan. Untuk kontraindikasinya, senyawa kurkumid dalam ekstrak kunyit itu dapat memperpanjang APTT dan prothrombintain serta meningkatkan produksi asam lambung, sehingga penggunaan obat-obatan antikoagulan dan juga asid supresan dapat menyebabkan pendarahan dan perparah kondisi dari GERD. Untuk interaksi obat, kurkumin dapat menghambat berbagai macam enzim sitokrom, sehingga jika menggunakan obat-obatan yang menjadi substrat dari berbagai sitokrom tersebut dapat berpotensi menjadi toksik akibat penurunan clearance dan perpanjangan half-time dari obat. Selanjutnya itu kesimpulan yang dapat diambil dari makalah ini yaitu diabetes mellitus adalah penyakit metabolik kronis akibat gangguan sekresi atau aksi insulin yang menyebabkan hiperglikemia dan berbagai komplikasi. Selain terapi farmakologis yang efektif namun berisiko efek samping jangka panjang, fisioterapi menawarkan alternatif yang menjanjikan melalui tanaman seperti bawang putih, kayu manis, pare, kunyit, dan daun jambu biji. Tanaman ini mengandung senyawa aktif yang dapat meningkatkan sensitivitas insulin, menghambat pencernaan karbohidrat, melindungi sel beta pankreas dan mengurangi stres oksidatif. Berbagai bukti ilmiah menunjukkan efektivitasnya dalam menurunkan glukosa darah. Dengan penggunaan yang tepat dan mempertimbangkan dosis serta variasi interaksi obat, fisioterapi dapat menjadi pendamping penting dalam manajemen diabetes. Berikut merupakan data pustaka yang kami gunakan dalam menyusun makalah ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.